Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Marisa Putriana SE MSAK selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Sukma Gustia Armaida, dengan NIM 503200022 sebagai moderator, dan 3 rekan saya yang akan menjelaskan materi tentang penilaian dan penentuan laba, yaitu Rizka Marfirah dengan NIM 503200015 dan Rani Ariska dengan NIM 503200017 serta Raden Muhammad Bima Al-Gufron dengan NIM 503200028. Terima kasih moderator atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelum mempelajari lebih dalam mengenai penilaian dan penentuan laba, maka kita harus mengetahui laba itu terlebih dahulu. Jika dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi murni, laba adalah suatu peningkatan kekayaan seorang investor dari sebuah hasil penanaman modal setelah dikurangi dari biaya-biaya yang terkait dari penanaman modal. Namun, jika dilihat dari sudut pandang akuntansi, laba adalah selisih harga dari penjualan dengan biaya produksi. Laba mempunyai unsur-unsur yang perlu kita ketahui, di antaranya yang pertama adalah pendapatan, yaitu suatu aliran masuk atau kenaikan aktiva dalam suatu perusahaan, dan penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi, yang terjadi dari aktivitas operasi. Yang kedua, beban, yaitu suatu pengeluaran atau penggunaan aktiva dan kenaikan kewajiban dalam suatu periode akuntansi yang terjadi dari aktivitas operasi. Ketiga, biaya, yaitu kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan. Untuk biaya yang telah kadaluarsa, maka disebut beban. Beban dalam tiap periode akan dikurangi dari pendapatan pada laporan keuangan laba rugi untuk menentukan laba periode. Yang keempat, laba rugi, yaitu suatu kenaikan ekuitas atau aktiva bersih dari transaksi insidental yang terjadi pada perusahaan selain yang berasal dari pendapatan investasi pemilik. Yang kelima, yaitu penghasilan, adalah hasil akhir dari perhitungan pendapatan dan keuntungan yang dikurangi beban dan kerugian dalam periode. Dalam penilaian laba ada 3 metode, yaitu akuntansi inflasi, monetary items, dan non-monetary items. Dalam metode akuntansi inflasi, ini sama dengan metode penentuan laba. Dalam metode penentuan laba ini adalah menggambarkan dari laporan keuangan. Sedangkan metode akuntansi inflasi adalah nilai dari semua items yang terdapat dalam laporan keuangan. Dalam metode inflasi ada 2 metode agar penyusunan laporan keuangan dianggap relevan, yaitu General Price Level dan Current Cost Accounting. Dalam General Price Level ini disesuaikan dengan perubahan tingkat harga agar lebih besar daripada nilai historical cost. GPL ini memiliki keuntungan, yaitu menjelaskan pengaruh inflasi pada perusahaan dan dapat meningkatkan kegunaan perbandingan laporan antar periode. GPL pun memiliki suatu kelemahan, yaitu GPL tidak bermakna bagi perusahaan. Angka yang disesuaikan tidak menggambarkan arus kas, dan rasio itu adalah indikator mentah. Dalam current cost accounting ini memiliki beberapa bentuk, yaitu replacement cost, reproduction cost, net realizable value, selling price, and effective value. Untuk bentuk replacement cost ini adalah nilai yang diukur untuk mendapatkan aktiva baru atau menggantikannya dengan kapasitas produksinya yang sama.
Dalam praktek nilai ganti ini hanya menerapkan pada aktiva non-moneter seperti persediaan dan aktiva tetap. Dalam bentuk ini mendapatkan kritik, yaitu sukar melakukan perbandingan antar perusahaan yang saling berbeda, dan subjektivitas penilaian atau tafsiran harganya, sehingga angka-angka yang timbul tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya. Untuk bentuk reproduction cost ini adalah hampir sama dengan replacement cost. Di sini, harga itu diukur berdasarkan harga sekarang jika aktiva itu dibuat atau diduplikasikan seperti barang yang dimiliki itu tanpa melihat perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi aktiva yang dibuat. Jika suatu aktiva direproduksikan tanpa menghiraukan perubahan teknologi, maka nilainya sama dengan replacement cost. Dengan demikian, secara umum, apa yang berlaku pada replacement cost, maka berlaku juga pada reproduction cost ini. Net realizable value atau harga pasar sekarang adalah harga atau kas yang diperoleh jika suatu aktiva dijual sekarang, namun harga ini didasarkan pada prinsip likuidasi bukan prinsip going concern, sehingga menyalahi prinsip akuntansi. Salah satu metode current market value ini adalah net realizable value atau NRV, merupakan harga jual dikurangi taksiran biaya penjualan. Pada masa inflasi dari net realizable value ini lebih besar dari replacement cost, karena manajemen tidak mungkin menjual barangnya tanpa mengharapkan laba atau margin general price level. Penyusutan dalam metode ini dihitung berdasarkan perbedaan antara harga jual aktiva pada awal dibandingkan dengan pada akhir periode. Yang kedua yaitu selling price. Dalam selling price, nilai yang dipakai adalah harga jual tanpa dikurangi biaya penjualan, sehingga laporan keuangan yang disusun menurut selling price ini akan lebih besar daripada net realizable value dan metode lain yang disebut sebelumnya. Yang ketiga yaitu expected value. Dalam metode expected value sangat tergantung pada pengharapan seseorang, jadi bisa lebih besar atau lebih kecil dibanding dengan metode lain, karena expected value ini merupakan gambaran dari present value kas di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu monetary non-monetary items. Monetary items adalah aktiva atau kewajiban yang dinilai atau disajikan dalam unit uang yang tetap, misalnya kas, piutang, hutang atau kewajiban lainnya yang angka dan jumlahnya uangnya yang tetap itulah yang akan ditagih, dibayar di masa yang akan datang tanpa ada perubahan. Non-monetary items adalah nilai di mana jumlah uangnya tidak tetap. Menurut kontrak perjanjian dalam metode historical cost ini digambarkan sebagai old cost, bukan nilai sekarang. Dalam metode current value, harga baru itu yang dicoba digambarkan dengan harga sekarang. Contoh lainnya adalah biaya dibayar di muka dan investasi dalam saham. Model akuntansi itu ada 3 modelnya yang berbeda, yaitu yang pertama itu historical cost accounting, yang kedua itu replacement cost accounting, yang ketiga yaitu net realizable value accounting. 1. Atribut yang akan dinilai. Atribut yang akan dinilai untuk masing-masing model akuntansi tersebut sebagai berikut. Dalam metode historical cost accounting, atribut yang dinilai adalah jumlah uang atau kas atau sejenisnya yang dibayar untuk mendapatkan aktiva atau membayar sejumlah utang yang dibebankan dalam unit uang yang ditimbul dari perolehan aktiva itu. Selanjutnya, dalam model replacement cost accounting, atribut yang dibayar adalah uang kas atau sejenisnya yang akan dibayar untuk memperoleh aktiva yang sama dan sejenis saat sekarang atau jumlah barang atau hutang yang akan dibebankan untuk memperoleh aktiva tersebut. Dalam model net realizable, atribut yang dinilai adalah jumlah hutang kas atau sejenisnya
yang akan diperoleh dan dengan menjual aktiva sekarang, atau jumlah uang yang harus dibayar untuk menebus kewajiban itu sekarang. Dalam model present value atau capitalism value, atribut yang dinilai adalah harus kas, masuk bersih yang diharapkan atau diterima dalam penggunaan aktiva, atau arus kas keluar net yang diharapkan akan dibayar untuk membayar kembali hutang. Atribut itu dapat kita golongkan dalam 3 cara sebagai berikut. Pertama, fokus penilaian dapat berupa masa lalu atau historical cost, masa kini replacement cost, dan net realizable value, dan masa yang akan datang yaitu present value. Jenis transaksi historical cost dan replacement cost merupakan transaksi perolehan atau pembebanan hutang. Net realizable value dan present value menyangkut penjualan aset dan pembayaran hutang. Sifat kejadian awalnya, historical cost didasarkan pada kejadian yang sebenarnya, present value berdasarkan kejadian yang diharapkan, dan replacement cost dan net realizable didasarkan pada kejadian yang sifatnya hipotesis atau anggapan. Yang kedua yaitu unit of measure. Ada 2 jenis unit ukuran yang dipakai, yaitu sebagai berikutnya. Dalam model ini yang menjadi pengukuran adalah unit uang. Yang kedua yaitu unit daya beli atau purchasing power. Dalam metode ini yang menjadi alat ukur adalah daya beli. Uangnya tentu berbeda apabila waktunya berbeda. Penilaian dan perbandingan terhadap model akuntansi terhadap laba. Yang pertama itu dalam menilai dan membandingkan model akuntansi terhadap laba, model present value sengaja tidak diikutkan karena beberapa alasan dan kelemahannya, yaitu: pertama, sukarnya menaksir penerimaan kas di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu pemilihan tingkat diskonto yang sangat bervariasi. Yang ketiga yaitu alokasi arbitrer dan taksiran arus kas dalam menilai aset. Yang ketiga yaitu alokasi arbiter dan taksiran arus kas dari masing-masing aktiva secara individual dalam menilai dan membandingkan model-model. Maka yang menjadi di dasar penilaian laba adalah pertama itu kesalahan yang timbul akibat waktu atau timing error. Timing error timbul akibat perubahan nilai yang terjadi dalam suatu periode tertentu, tetap dicatat, diperhitungkan, dan dilaporkan pada periode yang lain. Sebaiknya adalah setiap kejadian dalam periode tersebut adalah dicatat dan dilaporkan dalam periode tersebut. Namun yang lebih idealnya adalah perhitungan laba dilakukan dalam keseluruhan proses kegiatan perusahaan. Yang B atau kedua adalah kesalahan akibat alat ukur atau measuring unit error. Kesalahan akibat alat ukur terjadi apabila laporan keuangan tidak disajikan dengan menggunakan dan mempertimbangkan tenaga beli dari mata uang tersebut. Idealnya tenaga beli harus menjadi bahan pertimbangan dan menyusun laporan keuangan. C atau yang ketiga adalah kesulitan dalam penafsiran atau interpretability, yaitu laporan keuangan harus dipahami tanpa salah pengertian. Dalam menafsirkan laporan keuangan, kita harus memahami masalah pengertian dan penggunaannya. Dengan perkataan lain, agar model akuntansi dapat dipahami, maka kita harus menggunakan rumus jika, maka, atau if, atau dalam bahasa Inggrisnya itu if, then. D. Relevansi. Informasi akuntansi harus relevan, artinya bermanfaat bagi pemakainya, khususnya digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, karena model akuntansi yang ada masih memiliki makna yang masih kabur, memiliki masalah NOD dan COG, sukar bagi pembaca menjadikan informasi akuntansi itu relevan tanpa menguasai ilmu akuntansi yang lebih tinggi atau mendalam. Yang selanjutnya adalah alternatif dengan melihat sudut. Alternatif dengan melihat sudut atau
unit of money adalah menyangkut kesalahan yang timbul karena waktu. Untuk itu, model yang digunakan adalah 1. Historical cost accounting, 2. Replacement cost accounting, 3. Net realizable value accounting. Analisis perbedaan akibat waktu. 2. Alternatif dengan menggunakan model akuntansi yang diukur dengan unit tenaga beli umum atau general purchasing power. Dalam model ini yang kita bahas adalah General Price Level Adjusted Historical Accounting, General Price Level Adjusted Replacement Cost Accounting, General Price Level Adjusted Net Realizable Value Accounting. Penentuan laba. Dalam mengukur laba, ada 2 pendekatan yang dipakai, yaitu 1. Pendekatan penilaian aktiva bersih perusahaan. Dalam pendekatan penilaian aktiva bersih perusahaan bahwa laba adalah suatu konsep residual. Secara operasional, pendekatan ini membutuhkan pengukuran aktiva dan kewajiban suatu perusahaan pada 2 titik waktu. Jika selisih aktiva dan kewajiban yang dikenal sebagai aktiva bersih atau ekuitas meningkat setelah semua investasi atau distribusi ekuitas yang baru dieliminasi, maka laba telah dihasilkan. Apabila tidak ada perubahan, maka tidak ada laba. 2. Pendekatan transaksi disebut juga sebagai metode penandingan, yaitu memusatkan perhatian pada kejadian-kejadian usaha yang mempengaruhi elemen-elemen tertentu. Laporan keuangan, yaitu pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Secara umum, terdapat 2 basis akuntansi berkaitan dengan pengukuran laba. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang penilaian dan penentuan laba dari kelompok 5. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.